Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yuhdi darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa karamihim fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla minhum firqatun ta'ifatun yatafakkaru fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asqa'il hadisi fi kitabillah afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kama qala ma'alif rahimahullah fi dain amin. Al-hadirin al-kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, tokoh masyarakat Bini Subuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, segenap pengurus Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan dari untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkami syar'iyyah. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di aku Rasulullah sebagai umatnya istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah cinta kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allif rahimahumullah fi wasiyatul Mustafa Sahibah Isna Asar, halaman 12 ya, baris terakhir, halaman 12 baris terakhir. Faslun fi hifdzil lisan. Faslun fi hifdzil lisan, pasal yang menerangkan tentang hifdzil lisan, menjaga lisan. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, ya Ali la tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi admun wa la kafaratun lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfir lahu. Bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali la tu'iru ahadan, janganlah engkau menjelek-jelekkan seseorang. Tu'ir bima fihi, dengan apa-apa yang ada di dalam dirinya. Fama min lahmin,
maka tidak ada dari daging illa wa fihi, kecuali di dalam daging itu admum, ada tulang. Wala kafaratun, dan tidak ada kafarat, tidak ada denda, lil ghibati, bagi orang yang melakukan ghibah, hatta yastahillahu, sampai ia dihalalkan oleh orang yang dighibahi, au yastaghfira lahu, atau memohon ampun kepada orang yang dighibahi. Jamaah yang di Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini pasal yang menerangkan tentang menjaga lisan. Karena lisan ini adalah sesuatu yang begitu amat sangat luar biasa dahsyatnya. Allah menciptakan manusia ada 3 bagian. Yang pertama, dalam tubuh manusia itu ada qalbun, namanya hati. Kemudian ada lisan, dan kemudian ada anggota tubuh yang lainnya. Qalbun itu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini, mentauhidkan, membenarkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Qalbun, hati, ini qalbun. Sementara lisan adalah persaksian. Lisan mengucapkan tentang kesaksian keberadaan Allah, dibenarkan oleh hati. Kemudian anggota tubuh ini melaksanakan apa yang sudah menjadi kesaksian dan persaksian, menjadi ketaatan kepada Allah. Maka dengan badan kita, dengan anggota badan kita ini, kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Salat, puasa, ataupun amaliyah yang lainnya, itu semuanya dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Makanya lisan ini amat sangat luar biasa. Lisan bisa membuat orang bahagia. Lisan pula bisa membuat orang menangis atau menderita. Makanya dahsyatnya lisan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali agar bisa menjaga lisannya. La tu'iru ahadan, janganlah engkau menjelek-jelekan seseorang, bima fihi, terhadap apa-apa yang terdapat di dalamnya. Artinya jangan kita menjelekkan ciptaan Allah, yaitu manusia, karena di dalam diri manusia ini ada kekurangan, ada kelebihan. Fama min lahmin illa wa fihi 'adhum, dan tidaklah dari daging itu kecuali ada di dalam daging itu tulang. Artinya tidak semua daging itu murni daging, pasti ada tulangnya. Tidak semua ciptaan Allah itu sempurna, tidak semua manusia itu sempurna, pasti ada cacatnya, pasti ada celaknya, pasti ada kejelekannya. Makanya pandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kita memandang manusia dari sifat-sifat kejelekannya atau dari aib yang ada dalam dirinya, kejelekan-kejelekan yang ada dalam dirinya, maka sama saja kita menghina akan Sang Pencipta manusia itu sendiri. Nah, wala kafaratun lil ghibah, tidak ada kafarat, tidak ada denda yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika dia ghibah. Ghibah ini berguncing, mengobrol tentang aib manusia, tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Jadi ghibah ini dia menceritakan tentang aib manusia, kejelekan-kejelekan manusia, kesalahan-kesalahan manusia, kekurangan-kekurangan manusia. Ini ghibah.
Dia menceritakannya sesuai dengan apa yang ada di dalam diri orang itu. Itu namanya ghibah. Menceritakan tentang kejelekan orang yang memang orang itu punya kejelekan. Menceritakan kesalahan orang yang memang orang itu salah. Menceritakan aib orang yang memang orang itu punya aib. Itu namanya ghibah. Betul apa yang dia katakan, betul apa yang dia bicarakan, betul apa yang dia sampaikan, betul tentang orang yang dia ceritakan itu namanya ghibah. Beda dengan fitnah. Kalau fitnah itu prasangka jelek, padahal kalau yang prasangka belum tentu betul, ya. Jadi fitnah itu mungkin betul, mungkin tidak betul, mungkin bohong. Itu fitnah namanya. Dua-duanya adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Di dalam Al-Quran tadi itu, ya, Imam menjelaskan tuh, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Bahwa sesungguhnya jauhilah oleh kalian tentang prasangka-prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtum. Kalau seandainya kita mencari-cari kejelekan orang lain, kejelekan orang lain antara orang lain, itu sama saja kita memakan bangkai saudara kita yang masih hidup. Luar biasa itu. Perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, iyyakum wal ghibah fa innahul ghibah minaz zina asaddu minaz zina. Jauhkanlah engkau akan ghibah, waspadalah engkau akan ghibah, kata Rasulullah. Fa innahu, karena sesungguhnya ghibah itu asaddu minaz zina, lebih dahsyat, dosanya lebih berat dibandingkan zina. Lebih berat dengan zina. Ya, kita tahu zina itu saja adalah dosa besar. Dosa besar itu zina. Ghibah lebih besar ketimbang zina. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Waktu Rasulullah ditanya, kok seperti itu ya Rasulullah? Nah, sesungguhnya orang yang berbuat zina itu dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat dosa kepada Allah, maka dia memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Tidak lagi mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang seperti itu. Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya. Maka ketika sang hamba memohon ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelar itu. Ya, dosa itu kelar. Tapi kalau yang namanya ghibah itu berkaitan dengan manusia. Jangan sampai kita membawa dosa ghibah sampai ke akhirat. Karena kalau seandainya sampai ke akhirat, ghibah yang kita bawa ini maka akan menghabisi semua amalan-amalan ibadah kita. Oleh karenanya, hatta yastahillahu aw yastaghfiru lahu. Yang namanya ghibah itu tidak ada kafarat, tidak ada denda, ya, tidak ada denda. Kalau dia mau diampuni hatta yastahillahu, dia meminta kepada orang yang digibahi itu kehalalan atas apa yang dia katakan, dan juga mohon ampunan kepada Allah untuk orang yang digibahi. Nah, hakikatnya nanti kalau yang namanya ghibah itu pahala kita akan diambilkan oleh Allah kalau belum sampai kita mendapatkan ampunan atau mendapatkan maaf dari orang yang kita gibahi. Ini dahsyat, ya, dahsyat sekali. Dosa ghibah itu dahsyat dan amat sangat dahsyat. Melebihi asaddu minaz zinah, melebihi dosa berzinah. Na'udzubillah. Ya. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang menceritakan, yaitu Jabir bin Abdullah.
Al-Ansar, beliau menceritakan di zaman Nabi itu kalau orang gibah itu terasa baunya. Ya. Kalau ada orang berbuat gibah, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan aib orang lain, pada saat itu terasa baunya gibah. Baunya luar biasa. Saking apa? Saking di zaman Rasulullah itu tidak ada sahabat Rasulullah yang melakukan gibah. Karena sahabat Rasulullah itu betul-betul dia yakin dan percaya bahwa yang namanya gibah itu adalah satu dosa yang begitu amat sangat besar. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjauhi gibah. Tidak akan ada orang yang berbuat gibah. Satu orang yang berbuat gibah akan terasa baunya satu kampung. Itu di zaman Rasulullah. Ya. Namun kalau di zaman sekarang yang namanya gibah udah seperti biasa. Orang udah nggak terasa lagi tuh baunya gibah. Ya. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa melakukan perbuatan gibah. Ini kalau kita analogkan, kita yang tidak biasa berada di pembuangan sampah. Pembuangan sampah kan bau tuh, betul nggak? Apalagi kalau seandainya begitu sampahnya dibuka tuh, baunya luar biasa. Kita nggak akan mampu tuh kuat untuk ada di tempat itu tuh berlama-lama. Mungkin saja kalau kita berlama-lama akan muntah. Tapi bagaimana dengan orang yang biasa mengaduk-ngaduk sampah? Kira-kira terasa nggak baunya oleh dia? Nggak terasa. Ya, dia makan di situ, dia minum di situ, tidak akan terasa baunya, karena sudah terbiasa dengan baunya sampah tadi. Makanya kalau di satu tempat sudah biasa orang berbuat gibah, tidak ada satupun orang yang memberikan nasihat, tidak ada satupun orang yang mencegah, tidak ada satupun orang yang berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan gibah. Akhirnya perbuatan gibah itu menjadi satu kebiasaan, yang kebiasaan itu terus menyeluruh sampai akhirnya tidak ada lagi yang namanya rasa takut untuk melakukan gibah. Maka dengan otomatis tidak akan pernah orang merasakan di tempat itu ada kesalahan. Hati-hati makanya. Ya, gibah itu seringkali kita duduk atau kumpul-kumpul tahu-tahu ngomongin orang, betul nggak? Atau sekarang lebih keren lagi tuh, kerennya apa? Kerennya di WA. Kan gini kan di WA, betul nggak? Ya, di sosmed atau di FB dan sebagainya. Itu gibah tidak? Kan tangan bukannya mulut, sama aja, sama aja. Jadi lebih dahsyat lagi tuh. Karena yang namanya perbuatan itu, saudara, itu akan menyebar, bukan cuma satu orang saja, tapi kalau seandainya apalagi kelompok atau grup, ya, itu begitu satu kali dia ngomong atau satu kali dia membuat status, kemudian itu bisa menyebar untuk dibaca beberapa orang. Ini secara tidak sengaja kita telah melakukan dosa yang luar biasa. Ya. Ini kita tinggalkan nih. Kita diberi fasilitas nih dengan adanya WA, FB dan sebagainya, Instagram. Ayo kita gunakan dengan kebaikan. Kita ajak manusia dengan dakwah. Ya, dengan dakwah. Jadikanlah kita sebagai kelompok dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Allah, orang-orang yang beruntung. Ya. Karena di Al-Qur'an itu disebutkan tuh orang yang beruntung itulah orang yang berdakwah. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Jadikanlah kita sebagai orang yang beruntung. Gunakan teknologi-teknologi seperti itu untuk menyebarkan syariat Islam, untuk mengajak manusia berdakwah, ya, mengajak manusia. Jadi yang namanya berdakwah itu bukannya ladang ulama saja, bukan ladang para ustadz saja, bukan ladang para kiai saja. Siapapun
siapapun di antara umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hak, punya kewajiban untuk berdakwah. Ajak mereka, ya. Ini ajak. Jangan hanya kita saja yang melaksanakan ibadah misalnya. Tapi juga orang-orang yang ada di luar tuh, anak-anak yang belum pada salat berjamaah, ya, ajak mereka, ya. Jangan kemudian kita timpalin, ada orang ngomong kejelekan kemudian kita timpalin kejelekan. Yang jelas yang namanya kejelekan itu akan menghancurkan ganjaran amal ibadah yang telah kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang berbuat seperti itu, saudara, bagikan orang yang rugi atau orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Kenapa? Dia ibadah sekuat tenaga, ibadah dengan penuh kesungguhan, tapi dia tidak bisa menahan lisannya, tidak bisa menjauhi ghibah ataupun fitnah. Akhirnya amalnya hilang dengan percuma, karena akan diberikan kepada orang yang dighibahi. Begitu dia sampai di hadapan Allah, tidak ada sedikit pun amal yang dia bawa. Na'udzubillah. Jauhkan. Rasulullah nasihatin kepada Ali bukan hanya untuk Sayyidina Ali saja, tapi juga untuk semua umatnya. Maka Sayyidina Ali pun menyampaikan risalah ini, menyampaikan nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini agar dijalankan, agar kita betul-betul terhindar dari kerugian, rugi di alam dunia juga rugi di alam akhirat. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, ya Ali, ma khalaqallahu fi insan afdalu minal lisan yudkhilul jannah. Itu yudkhilu, ya, bukan yadkhulu. Mabni maf'ul itu. Yudkhilul jannah wa yudkhilun nar fasjunhu fa innahu qalbun ukur. Ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallah, tidaklah Allah menciptakan fil insan, di dalam diri manusia, afdalu minal lisan, yang lebih sempurna atau yang lebih mulia, minalisan dibandingkan dengan lisan. Wa yudkhilul jannah, bukan wa yadkhulul jannah. Kalau wa yadkhulul jannah memasukkan ke dalam surga. Wa yudkhilul jannah karena ini maf'ul, ya. Karena sesungguhnya lisan itu bisa memasukkan seorang manusia ke dalam surga, dan juga bisa memasukkan manusia ke dalam neraka. Kalau yudkhilu dimasukkan, kalau yudkhilu yadkhilu dimasukkan, kalau yudkhilu memasukkan. Jadi yang memasukkan ke surga itu lisan. Lisan bisa memasukkan seorang ke dalam surga, juga bisa memasukkannya ke dalam neraka. Fasjunhu, maka jagalah kerangkeng. Maka sujunu sajana itu kerangkeng bahasanya, cegah atau jaga atau ikat itu lisan. Fa innahu, karena sesungguhnya dia kalbun ukur, bagaikan anjing galak, anjing yang menggonggong, ya. Kalau lisan kagak dijaga, maka akan keluar perkataan-perkataan jelek. Maka banyak orang banyak orang berbicara banyak salah, ya. Orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Maka kalau para ulama dulu tuh itu banyaknya diam dibandingkan banyak berbicara. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena lisannya, dia bisa menjaga lisannya. Kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, maka dengan otomatis dia tidak akan selamat. Jadi lisan ini memang bagian di dalam tubuh yang sangat luar biasa. Ya, lisan ini sebagai persaksian.
menyaksikan perkataannya asyhadu Allah. Kemudian hati itu i'tiqad, ya, keyakinan, membenarkan apa yang lisan katakan. Kemudian badan ini adalah pelaksana dari semua apa yang sudah dia yakini. Maka lisan ini harus dijaga. Orang yang bisa menjaga lisannya, dia gunakan lisannya untuk kebaikan, lisannya untuk membaca Quran, lisannya untuk berzikir kepada Allah, berselawat kepada Allah, lisannya mengajak manusia untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini lisan kelak akan membawa dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun kalau lisannya tidak dijaga, dia ngomong sengomong-ngomongnya, ada yang baik ataupun yang buruk, tidak dia pandang, mau baik mau buruk, yang penting ngomong, ya. Bahkan kemudian dia pun dengan lisannya memfitnah, ghibah, namimah, ngadu domba, membuat manusia celaka, membuat manusia berantem satu dengan yang lainnya. Dia biarkan lisannya berkata yang tidak-tidak, jauh dari zikir kepada Allah, maka dengan lisan ini membawa dirinya ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Lisan, ya. Lisan kita bisa menjaga manusia. Orang yang bisa menjaga manusia kelak dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastarihu 'abdan bil dunya illa satarallahu lahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang itu menjaga atau menyembunyikan kejelekan seorang hamba di alam dunia kecuali Allah akan menyembunyikan kejelekannya di yaumul qiyamah. Ya, satarallahu taala yaumul qiyamah illa satarallahu taala yaumul qiyamah. Kalau kita bisa menyembunyikan kesalahan orang, artinya kejelekan orang nggak kita publikasikan, kekurangannya, aibnya nggak kita publikasikan. Kita jaga nih, kita jaga saudara kita yang seiman kita jaga nih dia. Aibnya kita jaga, kejelekannya kita jaga, kekurangannya kita jaga. Insya Allah nanti kejelekan kita, aib kita di alam akhirat nanti yaumul qiyamah Allah akan jaga, Allah akan sembunyikan, ya. Kalau kita telah menjaga saudara kita, terutama orang yang beriman. Jangan sampai kita mencelakai saudara kita yang seiman dan seakidah. Nah, di dalam nasihat yang lain Rasulullah menyatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, ya Ali, la tal'an musliman, janganlah engkau melaknat saudaramu yang seiman. Musliman, orang muslim. Wala dabbatan, ad-dabbatan, dabbah itu adalah hewan, ya, hewan yang terbang, dabbah. Fatarji'ul la'nata alai, karena sesungguhnya laknat itu akan kembali kepada engkau. Jadi kalau seandainya kita melaknat saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang seakidah dengan kita, seorang muslim, kita menjelekkan dia atau kita melaknat dirinya karena ketidaksenangan kita kepada dirinya, maka laknat itu akan kembali kepada kita. Kalaupun misalnya kita nggak senang dengan orangnya, jangan dengan bentuk kemanusiaannya, tapi sifat-sifatnya, tabiatnya, ya, akhlaknya, itu pun harus kita taklukkan kepada Allah. Ini orang akhlaknya jelek banget, mudah-mudahan nih diberi hidayah sama Allah, gitu, ya. Atau mudah-mudahan Allah laknat nih orang yang seperti ini. Jadi bukan manusianya yang kita laknat. Ini orang cacat kayak begini, udah matanya buta, ngomongnya enggak lagi misalnya. Mudah-mudahan ntar pulang celaka. Nggak boleh tuh, ya, nggak boleh kayak begitu tuh. Haram tuh.
nanti itu laknat akan kembali kepada kita tuh. Orang yang berkata seperti itu melaknat saudaranya yang seiman dan seakidah. Makanya lisan itu wajib dijaga, ya. Lisan wajib dijaga. Jangan sampai kita biarkan lisan kita ini, bagian yang begitu amat sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah ini, tidak kita jaga hingga akhirnya melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa bukan cuma kepada Allah saja, tapi juga kepada manusia. Ya, kalau seandainya kita mau selamat, kalau kita telah berbuat menyakiti orang dengan lisan kita, ya kita harus minta maaf kepada orang itu. Kalau orang itu mau terima, kalau orang itu kagak, maka kita akan sengsara hidup kita. Ya, di akhirat masih tetap akan dituntut. Inilah dosa yang begitu amat sangat luar biasa beratnya. Kalau kita berdosa kepada Allah mah gampang dosa. Kalau kita berdosa sama Allah, tinggal kita memohon ampunan kepada Allah, tidak mengulanginya lagi, menyesal dan tidak dekat-dekat terhadap perbuatan dosa. Insya Allah itu diterima oleh Allah. Ya, seakan-akan kita bertobat dengan taubatan nasuha, nggak kita ulangin lagi. Kalau kita ulangin lagi, kita berdoa lagi, ya kita mohon ampun lagi kepada Allah, memang tetap akan diterima oleh Allah ampunannya. Namun kayaknya kita menghina Allah, ya. Allah itu Maha Ghafur Rahim. Pernah seorang sahabat Rasulullah itu berbuat dosa, kemudian istighfar, buat dosa istighfar karena dimerasa Allah itu Ghafurur Rahim, ya. Tapi jangan sampai kita berbuat gitu. Kenapa? Kalau pas kita bertobat kemudian roh kita dicabut, kalau pas kita ngerjain perbuatan jelek belum sempat bertobat, ya rugi kita, betul nggak? Ya, Allah tuh Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Penyayang kepada hambanya, dan setiap hambanya yang memohonkan ampun kepadanya pasti akan diterima, pasti. Apalagi umatnya baginda Nabi. Umat Rasulullah itu, saudara, adalah umat yang istimewa di hadapan Allah. Kenapa istimewa? Karena umatnya Rasulullah itu tidak membutuhkan waktu lama kalau dia bertobat kepada Allah kemudian diampuni dosanya. Gak perlu lama, gak perlu lama. Karena ini permintaan Allah, permintaan Rasulullah. Rasulullah itu minta, ya, agar umatnya itu diampuni dosanya. Ya, nanti setahun kata Allah. Gak mau setahun kata Rasulullah. Sebulan kagak mau sebulan. Seminggu kagak mau seminggu. Hatta yughargir biha. Ya, selama masih ada nafasnya dan rohnya belum sampai di tenggorokan, itu dia bermohon ampun kepada Allah, diterima oleh Allah. Berbeda dengan para nabi dan para rasul. Kita lihat tuh Nabi Adam, ampunan dia dari ampunan Allah itu minta ampun kepada Allah selama 200 tahun. Nabi Adam istighfarnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. 200 tahun minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah, itu nggak langsung diterima oleh Allah, butuh waktu 200 tahun. Lama sebentar tuh Nabi Adam tuh, ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim berbuat dosa kepada Allah, itu waktunya lama sampai ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah, ya. Ditegurnya apa? Ketika punya anak Ismail, ditegur oleh Allah. Disitulah peneguran Allah menunjukkan rahmatnya Allah kepada Nabi Ibrahim. Diampuni dosanya Nabi Ibrahim karena ada ujub dalam dirinya. Ujub, bangga terhadap amal udiyah yang beliau kerjakan. Dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan kalau Nabi Ibrahim kalau yang namanya berkorban itu nggak tanggung-tanggung. 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor onta. Waktu ditanya, ini masih kecil katanya, ya. Ini amalul qalil, ini amal yang sangat kecil. Andai saja Allah berikan kepada aku seorang anak,
kemudian diperintahkan untuk memotongnya, akan aku potong anakku, aku korbankan anakku. Ujub tuh, ya. Allah marah seperti itu, ya. Dalam keadaan marah kayak begitu, kebingungan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun kemudian begitu punya anak, ditegur oleh Allah. Teguran itu menghapus dosanya, apalagi ketika dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Nah, saudara, Nabi Yunus pun demikian tuh. Nabi Yunus punya dosa, meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah Allah untuk meninggalkan kaumnya. Begitu di atas kapal dia langsung lompat, langsung masuk ke perut ikan paus. Dipenjara oleh Allah di dalam perut ikan paus. Sekian lama tuh, sadar berbuat dosa tuh. Dia telah melakukan dosa, dia sadar tuh ketika berada di atas kapal. Ini kapal tidak bisa berjalan. Ada seseorang yang berbuat dosa, dia yakin dirinya yang berbuat dosa, karena ketika diundi dia yang keluar. Dia berbuat dosa, sadar dia berbuat dosa, meninggalkan kaumnya. Belum ada perintah Allah untuk meninggalkan kaumnya. Makanya dia nyemplungkan dirinya ke dalam lautan, langsung dicaplok oleh ikan paus. Itu dia beristighfar kepada Allah lama dalam perut ikan paus tuh, nggak langsung diterima oleh Allah. Namun umatnya Rasulullah itu paling istimewa, ya, paling istimewa. Kalau dia punya dosa kepada Allah, dia punya kesalahan kepada Allah, dia berbuat maksiat kepada Allah, saat itu dia memohon ampun, saat itu dia bertobat, saat itu pula diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh istimewanya umat Rasulullah. Falan yughargir biha, sebelum roh itu ada di tenggorokan. Kalau sudah ada di tenggorokan, tak bisa lagi, pintu tobat dari tutup tuh, ya. Makanya dianjurkan kita setiap hari itu untuk istighfar, untuk memohon ampun kepada Allah. Ya, Rasulullah saja tidak pernah berhenti istighfar. Beliau itu orang yang tidak berbuat dosa, jauh dari perbuatan maksiat, ya. Bahkan beliau bersumpah, wallahi inilah astaghfirullahal azim fi kulli yaum 70 marrah. Demi Allah, aku tidak pernah berhenti istighfar kurang dari 70 kali istighfar. Kalau huruf 7 itu menunjukkan banyak, tidak terhitung jumlahnya. Kalau 7, ya. Dalam hitungan Arab itu 7 itu banyak. Kalau kita kan 3, kalau 3 ada banyak kan gitu kan, jamak, ya. Tapi kalau orang-orang Arab itu 7. Kalau 7 itu udah banyak, udah nggak bisa dihitung dah. Jadi Nabi itu setiap hari istighfar kepada Allah kagak bisa dihitung, saking banyaknya. Beda dengan kita. Kita istighfar sama Allah kagak bisa dihitung. Kenapa? Karena kagak pernah istighfar. Betul nggak? Jadi nggak pernah bisa dihitung kalau kita, karena jarang istighfar. Istighfarnya paling cuma sholat doang. Sehabis sholat kita istighfar 3 kali, ya. Subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. 3 dikali 5 berapa? 15 kali istighfar. Dosa kita bejibun, banyak dosa kita, ya. Alangkah ruginya kalau seandainya kita tidak mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Ya. Istighfar ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, ada yang istighfar itu ada yang yang panjang, terserah maunya yang kayak gimana. Tapi yang jelas jangan sampai kita meninggalkan istighfar. Apalagi ketika kita selesai sholat. Jangan ketika kita selesai sholat itu kita langsung mengangkat badan kita sebelum imam mengangkat badannya. Jangan kita merubah posisi duduk kita sebelum imam merubah posisi duduknya, ya. Nah, imam merubah posisi duduknya itu setelah biqadri qala Allahumma antas salam.
ya, seukuran setelah membaca kalimat Allahumma antas salam baru berubah duduknya. Sebelum Allahumma antas salam kemudian bacalah yang namanya istighfar, kemudian baca pula pujian kepada Allah. Kenapa? Karena amal kita ini bisa dibilang banyak yang kurang. Salat kita itu banyak yang nggak diterima sama Allah. Ya, salat kita banyak yang diterima sama Allah. Beruntungnya ini amalan Rasulullah setelah sholat, yang amalan ini yang bisa diterimanya amal sholat kita apa? Istighfar 3 kali, ya. Kemudian membaca la ilaha setelah baca istighfar, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Nah, baca itu kemudian barulah membaca Allahumma antas salam. Ada juga Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali dan ditutup dengan Allahumma antas salam. Itu amalan yang dikerjakan oleh Nabi. Itu aurat Nabi setiap kali melaksanakan sholat. Kenapa? Karena beliau tahu nih umatnya pasti melaksanakan sholat banyak yang kurang, bahkan banyak yang bisa dibilang salah, hingga akhirnya banyak yang gak diterima oleh Allah. Dengan kita aurat seperti itu, maka kekurangan itu akan tertambah. Yang tadinya tidak diterima akan diterima oleh Allah. Kita istighfar, setelah kita salam kita beristighfar, itu menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, kita ini makhluk yang selalu berbuat salah. Kita yakin tuh bahwa apa yang kita kerjakan ini pasti banyak kesalahannya, dan kita hanya mengharap kepada Allah, mengharap akan keridhaan Allah dari amal yang kita kerjakan. Maka dengan istighfar itulah yang akan menambah kekurangan ibadah sholat kita, ya. Makanya jangan kita langsung mengangkat badan kita setelah kita melaksanakan sholat, jangan. Apalagi kalau kita sholat berjamaah, ya. Itu keterangannya dalam kitab Mawraqil Ubudiyah, sarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Syekh Nawawi itu menjelaskan jangan dulu tuh kita mengangkat badan kita, wala yaqumu badanihi qabla yuharriku alal imami. Janganlah engkau mengangkat badanmu berdiri sebelum imam itu menggerakkan badannya. Jadi tunggu dulu imam, ya. Ini adab di dalam sholat, adab dalam sholat berjamaah terutama. Setelah selesai sholat, setelah salam, maka tunggulah dulu imam. Imam biasanya membaca istighfar, membaca zikiran yang lain, kemudian membaca Allahumma antas salam biqadri qala Allahumma antas salam sampai selesai, barulah merubah posisi duduknya. Nah, boleh kita tinggalin tuh. Kalau seandainya imam punya niat untuk berzikir, niat untuk berdoa, maka merubah posisi duduknya, yaitu bahu kanannya itu menghadap kepada makmum, bahu kirinya menghadap kepada mihrab. Itu kalau di luar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi otomatis, ya, itu kirinya menghadap kepada makmum, kanannya menghadap kepada mihrab. Untuk apa? Yaitu sebagai adab, karena kita menghadap kepada kubur makam baginda Nabi. Kalau seandainya tidak punya niat untuk zikir, tidak ada punya niat untuk berdoa, mazhab Imam Hanafi menjelaskan langsung kita menghadapkan wajah kita, badan kita ke makmum langsung, ya. Itu kalau kita tidak punya niat zikir. Ini adab, sekali lagi adab di dalam sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, ini banyak yang pada tidak ngerti nih, ya. Baik, sebelum saya lanjut ada yang bertanya. Lanjut ya. Masih ada waktu 15 menit. Faslun ay hadza faslun wa qala sayyidil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali
Ya Ali, faslun fil haya'i. Faslun tentang haya, tentang malu. Wa dhalla alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam di Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ad-dinu kullu fil haya'i. Ad-dinu kullu fi haya'i. Agama itu keseluruhannya ada pada sifat-sifat malu. Ya. Agama itu keseluruhannya, Islam terutama, keseluruhannya ada pada sifat malu. Wa huwa, yang dikatakan malu itu, ayyahfadar ra'sa, yaitu menjaga kepala, wa mal hawa, dan apa-apa yang dinaunginya, wal batnu, wawnya atopnya kepada ayyahfadha batna, yaitu menjaga perut, wa ma waha, terhadap apa-apa yang ditampung. Jadi yang namanya malu itu menjaga, ayyahfadar ra'sa, menjaga kepala, wa ma hawa, dengan apa-apa yang ditampungnya, apa-apa yang dinaunginya, hawa. Wal batnu ayyahfadha batna, dan juga menjaga perut dari perkara yang ditampungnya. Malu, ya, menjaga kepala dengan apa yang tampungnya, apa yang dinaunginya. Yang naungi kepala itu apa? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, kemudian ada sodrun. Sodrun itu, di dalam sodrun ada hati. Jadi malu itu menaungi kepala, menjaga kepala. Menjaga kepala, di kepala ada otak, ada pikiran jorok dan sebagainya. Ya, kalau kita berpikiran jorok, kita malu kepada Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang jelek, kita malu kepada Allah. Kalau seandainya kita berbicara dengan bicara jelek, kita malu kepada Allah. Nih kepala, menjaga kepala dengan apa yang dinaungi oleh kepala, sampai dengan sadrun, ya, menjaga hati. Jangan sampai hati kita ini ada persangkaan yang jelek kepada Allah. Ya, Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi. Jangankan yang tampak, yang sembunyi juga Allah mengetahui. Kemudian menjaga perut dengan apa-apa yang ditampungnya. Perut, kalau seandainya kita tidak jaga, maka makanan-makanan haram akan masuk ke dalam tubuh kita, ke perut kita. Dari perut ini, makanan yang kita makan dari barang yang haram, dia akan menjadi darah. Darah ini akan terkompak ke dalam jantung. Jantung ini akan mengolah, kemudian mengalirkan ke seluruh tubuh kita. Ya, maka kalau Rasul nyatakan, ala inna jasadu mudghah, idza salaha salahal jasadu, wa idza fasadat fasadal jasadu, wa hiya qalbun. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau darah ini bagus, ya, darah ini bagus dari hasil yang bagus, maka dia akan mengalir ke seluruh tubuh. Tubuhnya itu akan bagus semua. Kalau seandainya darah ini jelek dari makanan nutrisari, dari hal-hal yang jelek, maka mengalir pula darah ini ke seluruh tubuh, hingga tubuhnya akan selalu cenderung untuk melakukan kejelekan. Nah, segumpal darah ini tiada lain adalah hati. Ya. Makanya malu kita. Pokok di dalam Islam itu malu. Malu kalau kita tidak melakukan amal kepada Allah. Kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai seorang muslim, ya, dengan lisan. Kemudian dengan hati kita membenarkan akan keberadaan Allah. Kita sebagai makhluk yang harus tunduk kepada Allah. Makanya yang namanya makhluk wajib tunduk. Makhluk wajib taat, betul nggak? Taat kepada aturan-aturan Allah, syariat yang dibawa baginda Nabi. Kalau kita nggak ngerjain, harusnya kita malu. Malu kalau kita nggak sholat, malu kalau kita nggak puasa, malu kalau seandainya kita tidak mengeluarkan zakat. Apalagi kita punya harta, kita nggak mengeluarkan zakat, kita nggak mau bersedekah, kita nggak mau berinfak, malu sebenarnya kita.
harusnya malu. Malu kenapa? Karena kita telah diberi rezeki oleh Allah berlebih. Ya, harusnya kita malu lantaran kita tidak mau mengeluarkan infak, bersedekah atau mengeluarkan zakat. Malu kita kepada Allah. Berarti kalau kita nggak punya malu, kita adalah orang yang ingkar kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, malu kita kepada Allah. Kalau seandainya kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kita menghina orang, ya, malu. Kita mendengar kabar-kabar yang jelek, kemudian kabar yang jelek kita sampaikan kepada orang lain. Ini harusnya kita malu. Makanya jangan sampai kuping kita, pendengaran kita ini mendengar perkara-perkara yang jelek. Kalau bisa yang kita dengar adalah perkara-perkara yang baik. Kalaupun perkara yang jelek kita dengar, lebih baik kita simpan, ya. Apalagi tentang aib saudara kita yang seiman dan seakidah, lebih baik kita simpan. Jangan kita omongkan. Kalau kita sembunyikan kejelekan orang, itu kan dikatakan Rasulullah menyatakan tuh, ya. Ya, Rasul menyatakan la yastaru 'abdan min 'abdin fid dunya. Barang siapa yang menutup celah kejelekan seorang hamba, ya, seorang hamba di alam dunia, illa satarallahu taala yaumil qiyamah, maka dia akan disembunyikan kejelekannya oleh Allah di hari kiamat nanti. Jangan kita omongkan kalau kita dapat berita jelek terhadap saudara kita. Bahasanya jangan hoak. Kalau orang sekarang bilang jangan hoak, ya. Jangan termakan dengan berita-berita bohong, berita-berita hoak. Nah, saudara, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini al-haya, kata malu. Ya, malu ini cuma satu, ya. Hadisnya, nasihatnya cuma satu. Ya Ali, ad-dinu kullu fil haya wa huwa ayyahudha ra'sa wa ma hawa wal batnu ayyahfadul batna wa ma agama itu keseluruhannya terdapat di dalam sifat malu, dan malu itu akan menjaga kepala kita dan juga yang dinaungi olehnya. Dan malu ayyahfadhatna menjaga perut kita, wa dan apa-apa yang ditampung olehnya, ya. Wa faslun ay hadza faslun fil wara, tentang wara. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Ali, ya Ali, la dina liman la khasiyata lahu wa la aqla liman la ismata lahu wa la imana liman la wara'a lahu wa la ibadata liman la ilma lahu wa la muru'ata liman la sadaqata lahu wala amana liman la sirra lahu wala taubata liman la taufiqa lahu wala sakha'a liman la hayata lahu. Tentang wara. Wara itu adalah meninggalkan perkara yang subhat. Wara. Bersabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, la dina, tidaklah beragama. Siapa? Liman la khasyata lahu, bagi orang yang tidak punya rasa takut di dalam dirinya, ya. Khasyah, tidak ada rasa takut terhadap di dalam dirinya, rasa takut kepada Allah. Jadi kalau orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah bukan orang yang beriman. Dia tidak takut akan azab Allah, dia tidak takut dengan neraka, maka orang tersebut bukanlah orang yang beriman. Mungkin menganggap bahwa neraka itu hanya khayalan, ya, siksa kubur hanya khayalan. Nah, ini termasuk orang yang tidak agama, namanya ateis, ya. Wala aqla liman la ismata lahu, dan tidaklah disebut orang yang berakal
liman bagi orang la ismata lahu yang tidak bisa menjaga dirinya. Ismata, menjaga dirinya, ya. Jadi orang yang tidak berakal itu membiarkan dirinya itu terberdaya. Terkadang dirusak dirinya dengan dirinya sendiri. Minum minuman keras merusak akalnya, ya. Nyuntik segala macam, kan gitu. Kemudian juga sampai main pakai tatoan, itu kan merusak badan. Kalau orang yang berakal nggak akan mungkin tuh mau merusak dirinya, mau merusak akalnya, mau merusak badannya. Ya, itu orang yang berakal. Maka kalau orang yang tidak berakal, pasti dia akan rusak badannya. Dia rusak semua anggota tubuhnya, baik yang terlihat maupun yang tidak. Yang tidak terlihat itu akalnya, minum minuman keras ataupun narkoba dan sebagainya. Wala imana liman wara'alahu, dan tidaklah disebut orang yang beriman, yaitu liman la wara'alahu, bagi orang-orang yang tidak ada di dalam dirinya menjaga dari perkara-perkara subhat. Orang yang beriman itu jangankan haram, subhat aja tidak akan dia kerjakan. Orang yang beriman tuh, ya, jangankan haram, subhat saja dia tinggalkan. Nah, wala ibadata liman la ilma lahu, dan tidaklah disebut orang yang beribadah dengan khusyuk liman bagi orang la ilma lahu yang tidak punya ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu, ibadahnya sembarangan, ya. Karena yang namanya amal itu harus mengerti yang mengerti tentang sunnah, tentang rukun, tentang hal yang membatalkan. Jangan sampai tidak tahu tuh. Ala ya'taqida fardan min furudi hasunatan, dalam qaul di dalam kaidah ilmu fikih itu, ya. Jangan sampai mencampur adukan antara yang sunnah dengan yang fardu. Artinya jangan menganggap yang sunnah itu sebagai fardu dan jangan menganggap yang fardu itu sunnah. Ala ya'taqida fardan min furudi hasunatan, itu nggak boleh. Nah, kalau seandainya kita anggap seperti itu, tidak kita klasifikasikan, maka dengan otomatis amal ibadah kita tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Yang fardu kita anggap sunnah, yang sunnah mana kita tinggalin, kan gitu, ya kan? Ada, kalau Imam Nawawi menyebut itu manistaghala alal fard, manistaghala alal nafilatin wa tarkuhu ala fardiyatun magrur. Orang yang sibuk melakukan perbuatan yang sunnah tapi meninggalkan perbuatan yang wajib, ada tertipu. Imam Nawawi menyebut begitu, ya tertipu. Misalnya begini, takbiratul ihram wajib. Takbiratul ihram wajib. Mana takbiratul ihram itu wajib? Mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ya. Illa yasma'u ma fihi nafsi. Meskipun yang mendengar itu hanya dirinya, ya, biqadri yasma'u ma fi nafsi, seukuran yang dengar dirinya. Jadi wajib tuh mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan sunnah, Tapi apa yang terjadi? Orang banyak yang mengangkat tangan, kagak ngucapin takbir. Itu magrur, tertipu. Seperti gini saja. Kepala kalau pakai topi kira-kira wajib sunnah. Kepala pakai topi sunnah, boleh pakai boleh kagak. Tapi kalau yang namanya aurat ditutup wajib kagak? Gimana kalau saatnya kepala kita tutup, auratnya kita tutup? Gimana kira? Magrur tuh orang, ya, tertipu tuh orang, gitu. Yang sunnah dia kerjain, yang wajib tidak dia kerjain. Makanya orang yang ibadah kalau saatnya tidak ada ilmu, tidak dianggap ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala muru'ata, dan tidak ada martabat kemuliaan, muru'ah, martabat liman la sadaqata lahu, bagi orang-orang yang tidak punya kejujuran dalam dirinya. Kejujuran, as-sadaqata, ya, jujur. Jadi orang yang tidak jujur itu jangan diharap punya martabat. Pembohong nggak akan punya martabat. Pembohong tidak akan punya kemuliaan.
bahkan pembohong kelak akan mendapatkan cacian dan makian, akan mendapatkan kerusakan, mendapatkan kehinaan. Itu orang yang berbuat bohong, kagak jujur. Nah gitu udah ngerasain sekarang dah, betul nggak? Saya nggak usah ngomong. Wala amana liman la sarralahu, dan tidaklah disebut orang yang amanah liman kepada orang la sarralahu yang tidak bisa menyembunyikan rahasianya, la sirralahu yang tidak bisa menjaga rahasianya. Wala taubata liman la taufiqa lahu, dan tidaklah bertobat bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Taufik itu adalah amal yang setelah dia tahu dia mendapatkan hidayah, itu taufik, ya. Kita bisa melaksanakan amal, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah kita ketahui melalui hidayah, itu taufik, yaitu bantuan atau gerakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang digerakkan oleh Allah untuk kita melaksanakan ibadah. Makanya selain kita minta hidayah juga minta taufik. Hidayah dulu baru taufik, pengetahuan dulu barulah kita minta taufik. Setelahnya itu barulah kita minta inayah, pertolongan Allah agar kita bisa istiqomah melaksanakan amal yang telah kita ketahui. Wala sakha'a liman la hayata lahu, dan tidaklah orang itu wala sakha'a, dermawan, ya, wala sakha'a bagi orang-orang yang tidak punya rasa malu. Seperti tadi itu, ya. Orang udah dikasih oleh Allah anugerah rizki yang banyak, dia nggak mau bersedekah, malu harusnya sama Allah, merasa dirinya mampu untuk menghasilkan uang, merasa dengan dirinya mampu memupuk kekayaan. Dia tidak menganggap bahwa kekayaan itu adalah karena rahman kasih sayang Allah kepada dirinya. Akhirnya dia nggak mau bersedekah. Itu namanya orang nggak malu sama Allah, ya. Bukan disebut orang yang dermawan kalau tidak punya rasa malu. Nah, saudara, lumayan ya. Ini saja dulu ya. Wa ya'aliman lam yakun wara'a anil ma'asi fa batnul ardi khairul lahu min dhahriha li annahu la imana fi qalbi. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau tanya ini? Cukup ya? Oh, betul. Iya. Ghibah itu adalah perbuatan yang amat sangat dibenci sama Allah, ya. Dosanya melebihi zina dan melebihi pembunuhan. Betul. Nah, sekarang sebelum kita mati, kita wajib untuk meminta maaf kepada orang yang kita ghibahi, ya. Hatta yastahillahu aw yastaghfir lahu. Minta dihalalkan dan minta ampunan, atau ayastaghfirullahu ini adalah isim mabni, ya, mabni majhul, ya. Yastaghfirullahu itu ada fi'il lazim yang tidak membutuhkan kepada fa'il. Jadi yastaghfirullahu itu memohonkan kepada Allah ampunan kepada orang yang digibahi. Itu maknanya begitu sebenarnya. Yastaghfirullahu, ya, karena lazim. Nah, kalau seandainya
orang yang kita gibahi itu sudah wafat, belum sempat kita minta maaf kepadanya. Nah ini yastaghfiru lahu, kita mohonkan ampunan kepada Allah untuk orang itu, orang yang kita gibahi. Ya, makanya Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani menyebutnya kalimat ayyastaghfiru lahu. Ini makai kalimat isim lazim, ya. Ya, berarti memohonkan kepada Allah ampunan untuk orang yang kita gibahi. Pertama kita doain. Yang kedua, kalau seandainya masih punya keluarga, kita datang ke keluarganya, kita minta halal dari keluarganya, gitu. Ya, jadi bukan berarti udah mati dah, gue tenang. Enggak, nggak begitu. Masih ada kewajibannya. Kewajibannya doain terus menerus tuh orang, berikan Fatihah terus menerus. Ya, sampai betul-betul kita menyadari bahwa kita memang salah. Kita memang telah berbuat lacur kepada dirinya. Nah sekarang mudah-mudahan perbuatan saya ini diampuni oleh Allah karena saya mohonkan ampunan kepada Allah untuk dirinya. Gitu. Juga kalau punya keluarganya, kita datangin keluarganya, gitu, ya. Kalau memang orangnya sudah mati duluan, wafat duluan dibanding kita. Nah, kalau orangnya belum mati, kita mati duluan, sengsara kita. Betul nggak? Sengsara kita, ya. Baik, gitu ya. Cukup ya. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-adha asrafna وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.